Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, rahayu, salam sejahtera, salam Pancasila. Pemirsa yang kami hormati, izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Nama saya Libelda Dina Dumarahap dari kelas Matematika 2021E dengan nomor NIM 21030214039. Universitas Negeri Surabaya. Asal tempat tinggal saya dari kota Surabaya. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang materi Pancasila sebagai paradigma pembangunan yang diajarkan oleh dosen saya yaitu Dr. Puput Jati, Magister Sains. Yang akan saya jelaskan yang pertama pendahuluan, lalu yang kedua Pancasila sebagai paradigma pembangunan. Pendahuluan. Istilah paradigma pada awalnya berkembang dalam filsafat ilmu pengetahuan. Secara terminologis, tokoh yang mengembangkan istilah tersebut dalam dunia ilmu pengetahuan adalah Thomas S. Kuhn dalam bukunya yang berjudul The Structure of Scientific Revolution. Paradigma adalah suatu asumsi-asumsi dasar dan teoritis yang umum berupa sumber nilai sehingga merupakan suatu sumber hukum, berarti serta penerapan dalam ilmu pengetahuan yang sangat menentukan sifat, ciri, serta karakter ilmu pengetahuan itu sendiri. Istilah paradigma berkembang menjadi terminologi yang mengandung konotasi, pengertian sumber nilai, tolak ukur, parameter, kerangka, pikir atau tindak, orientasi dasar, sumber asas, serta arah dan tujuan dari suatu perkembangan, perubahan, serta proses dari suatu atau berbagai bidang pembangunan. Pancasila sebagai paradigma adalah Pancasila sebagai sistem nilai acuan kerangka atau pola acuan berpikir. Jelasnya sebagai sistem nilai yang dijadikan kerangka landasan, kerangka cara, dan sekaligus kerangka arah atau tujuan. Pancasila sebagai paradigma pembangunan. Paradigma menempati posisi tinggi dan penting dalam melaksanakan segala hal dalam kehidupan manusia. Pancasila sebagai paradigma artinya nilai-nilai dasar Pancasila secara normatif menjadi dasar, kerangka acuan, dan tolak ukur segenap aspek pembangunan nasional yang dijalankan di Indonesia. Hal ini menjadi konsekuensi atas pengakuan dan penerimaan bangsa Indonesia atas Pancasila sebagai dasar negara dan ideologi nasional. Secara filosofis, hakikat kedudukan Pancasila sebagai paradigma pembangunan nasional mengandung suatu konsekuensi bahwa dalam segala aspek pembangunan nasional kita harus mendasarkan pada hakikat nilai-nilai Pancasila karena nilai-nilai Pancasila mendasarkan diri pada dasar ontologis manusia sebagai subjek pendukung Pancasila sekaligus sebagai subjek pendukung negara. Berdasarkan itu, pembangunan nasional diarahkan sebagai upaya meningkatkan harkat dan martabat manusia yang meliputi aspek jiwa, raga, pribadi, sosial, dan aspek ketuhanan. Secara singkat, pembangunan nasional sebagai upaya peningkatan manusia secara totalitas. Pembangunan sosial harus mampu mengembangkan harkat dan martabat manusia secara keseluruhannya. Oleh karena itu, pembangunan dilaksanakan di berbagai bidang yang mencakup seluruh aspek kehidupan manusia. Nah, bidang-bidang itu ada 7. Bidang-bidang dalam pembangunan itu ada 7. Yang pertama, Pancasila sebagai paradigma pembangunan politik. Lalu yang kedua, Pancasila sebagai paradigma pembangunan ekonomi. Yang ketiga, Pancasila sebagai paradigma pembangunan sosial budaya. Yang keempat, Pancasila sebagai paradigma pembangunan bidang hankam. Lalu yang kelima, Pancasila sebagai paradigma pembangunan hukum. Yang keenam, Pancasila sebagai paradigma pembangunan kehidupan umat beragama. Dan yang ketujuh, Pancasila sebagai paradigma pembangunan pengembangan iptektis. Yang pertama, Pancasila sebagai paradigma pembangunan politik. Sistem politik Indonesia harus dikembangkan atas asas kerakyatan. Sila keempat Pancasila. Pengembangan selanjutnya adalah sistem politik berdasarkan pada asas-asas moral daripada sila-sila pada Pancasila. Oleh karena itu, secara berturut-turut sistem politik Indonesia dikembangkan
dikembangkan atas moral ketuhanan, moral kemanusiaan, moral kesatuan, moral kerakyatan, dan moral keadilan. Perilaku politik, baik dari warga negara maupun penyelenggaraan negara, dikembangkan atas dasar moral tersebut sehingga menghasilkan perilaku politik yang santun dan moral. Pancasila sebagai paradigma pengembangan sosial politik diartikan bahwa Pancasila bersifat politik bangsa dalam cita-cita bersama yang ingin diwujudkan dengan menggunakan nilai-nilai dalam Pancasila. Implementasi sosial politik Pancasila. Yang pertama, penerapan dan pelaksanaan keadilan sosial menyangkut keadilan politik, budaya, agama, dan ekonomi dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua, mementingkan kepentingan rakyat, demokrasi bila mana dalam pengambilan keputusan. 3. Melaksanakan keadilan sosial dalam penentuan prioritas kerakyatan berdasarkan konsep mempertahankan persatuan. Lalu yang keempat, dalam pencapaian tujuan keadilan menggunakan pendekatan kemanusiaan yang adil dan beradab. Lalu yang kelima, nilai-nilai keadilan sosial, demokrasi, persatuan, dan kemanusiaan tersebut bersumber pada nilai ketuhanan yang Maha Esa. Di era globalisasi informasi seperti sekarang, implementasi tersebut perlu direkonstruksi ke dalam mewujudkan masyarakat warga yang menyangkut masyarakat tradisional berbagai asal etnik, agama, dan golongan. Masyarakat punah industrial. Dengan demikian, nilai-nilai sosial politik yang dijadikan moral baru masyarakat informasi adalah ada 4. Yang pertama, nilai toleransi, nilai transparansi hukum dan kelembagaan. Yang ketiga, nilai-nilai kejujuran dan komitmen. Yang keempat, bermoral berdasarkan konsensus. Yang kedua, Pancasila sebagai paradigma pembangunan ekonomi. Sesuai dengan paradigma Pancasila dalam pembangunan ekonomi, maka sistem dan pembangunan ekonomi berpijak pada nilai moral Pancasila. Secara khusus, sistem ekonomi harus mendasarkan pada dasar moralitas ketuhanan, sila yang pertama, dan kemanusiaan, sila yang kedua. Sistem ekonomi yang berdasarkan pada pluralitas dan humanistis akan menghasilkan sistem ekonomi yang berperi kemanusiaan. Sistem ekonomi yang menghargai hakikat manusia baik selaku makhluk individu, sosial, makhluk pribadi, maupun makhluk Tuhan. Sistem ekonomi harus dikembangkan menjadi sistem dan pembangunan ekonomi yang bertujuan pada kesejahteraan rakyat secara keseluruhan. Sistem ekonomi yang berdasar Pancasila adalah sistem ekonomi kerakyatan yang berasaskan kekeluargaan. Sistem ekonomi Indonesia juga dapat dipisahkan dari nilai-nilai moral kemanusiaan. Langkah-langkah strategis dalam reformasi ekonomi. Yang pertama, melakukan program social safety net dan pemberantasan korupsi. Lalu yang kedua, program rehabilitas dan pemulihan ekonomi. Dan yang ketiga, transformasi struktur. Melakukan program social safety net dan pemberantasan korupsi untuk keamanan dan gunanya untuk keamanan dan ketahanan pangan dan mengembalikan atau memberikan kepercayaan rakyat terhadap pemerintah. Program rehabilitas dan pemulihan ekonomi untuk menciptakan kondisi kepastian usaha, yaitu dengan diwujudkan perlindungan hukum serta undang-undang persaingan yang sehat. Lalu yang ketiga, transformasi struktur. Untuk memperkuat ekonomi perlu diciptakan sistem untuk mendorong percepatan perubahan struktural. 3. Pancasila sebagai paradigma pembangunan sosial budaya. Pembangunan sosial budaya tidak menciptakan kesenjangan, kecemburuan, diskriminasi, dan ketidakadilan sosial. Paradigma baru dalam pembangunan nasional merupakan paradigma pembangunan berkelanjutan yang dalam perencanaan dan pelaksanaannya perlu diselenggarakan dengan menghormati hak budaya komuniti yang terlibat.
Di samping hak negara untuk mengatur kehidupan bangsa dan hak asasi individu secara berimbang, sila kedua. Era otonomi daerah tidak akan mengarah pada otonomi suku bangsa, tapi justru akan memadukan pembangunan lokal atau daerah dengan pembangunan nasional, sila keempat. Sehingga akan menjamin keseimbangan dan kemerataan, sila kelima, dalam rangka memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa yang akan menegakkan kedaulatan dan keutuhan wilayah NKRI, sila ketiga. Dalam pengembangan sosial budaya, pada masa reformasi dewasa ini kita harus mengangkat nilai-nilai yang dimiliki bangsa Indonesia sebagai dasar nilai, yaitu nilai-nilai Pancasila itu sendiri. Prinsip etika Pancasila pada hakikatnya bersifat humanistik. Artinya, nilai-nilai Pancasila mendasarkan pada nilai yang bersumber pada harkat dan martabat manusia sebagai makhluk yang berbudaya. Dalam rangka pengembangan sosial budaya, Pancasila sebagai kerangka kesetaraan yang dapat mendorong untuk universalisasi, yaitu melepaskan simbol-simbol dari keterkaitan struktur dan transcendentalisasi, yaitu meningkatkan derajat kemerdekaan manusia dan kebebasan spiritual. 4. Pancasila sebagai paradigma pembangunan bidang Hankam. Sistem pembangunan pertahanan dan keamanan Indonesia disebut sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta, Sinhankam Rata. Sistem pertahanan yang bersifat semesta melibatkan seluruh warga negara, wilayah, dan sumber daya nasional lainnya, serta dipersiapkan secara dini oleh pemerintah yang diselenggarakan secara total, terpadu, terarah, dan berlanjut untuk menegakkan kedaulatan negara, keutuhan wilayah, dan keselamatan segala bangsa dari segala ancaman. Penganggaran sistem pertahanan semesta didasarkan pada kesadaran atas hak dan kewajiban warga negara, serta keyakinan pada kekuasaan sendiri. Sistem ini pada dasarnya sesuai dengan nilai-nilai Pancasila, di mana pemerintah dari rakyat individu memiliki hak dan kewajiban yang sama dalam masalah pertahanan negara dan bela negara. Pancasila sebagai paradigma pembangunan pertahanan keamanan telah diterima bangsa Indonesia sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara. Dalam undang-undang tersebut dinyatakan bahwa pertahanan negara bertitik tolak pada falsafah dan pandangan hidup bangsa Indonesia untuk menjamin keutuhan dan tetap tegaknya Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Lalu yang kelima, Pancasila sebagai paradigma pembangunan bidang hukum. Dalam kaitannya dengan Pancasila sebagai paradigma pengembangan hukum baik yang tertulis maupun yang tidak, yang akan dibentuk tidak dapat dan tidak boleh bertentangan dengan sila-sila Pancasila. Dengan demikian, substansi hukum yang dikembangkan harus merupakan pewujudan atau penjabaran sila-sila yang terkandung dalam Pancasila. Artinya, substansi produk hukum merupakan karakter produk hukum responsif untuk kepentingan rakyat dan merupakan pewujudan aspirasi rakyat. Jika terjadi ketidakserasian atau pertentangan suatu norma hukum dengan norma hukum lainnya yang secara hierarkis lebih tinggi, apalagi dengan Pancasila sebagai sumbernya, berarti terjadi inkonstitusionalitas dan ketidaklegalan, dan karenanya norma hukum yang lebih rendah itu batal demi hukum. Dengan demikian, maka upaya untuk reformasi hukum akan benar-benar mampu mengatakan manusia ke tingkat harkat dan martabat yang lebih tinggi sebagai makhluk yang berbudaya dan beradab. Peraturan perundang-undangan yang dihasilkan dalam reformasi hukum. Yang pertama, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1999 tentang Partai Politik. Yang kedua, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1999 tentang Pemilu. Yang ketiga, Undang-Undang Norma 4 Tahun 1999 tentang Susunan dan Kedudukan MPR, DPR, dan DPRD. Lalu yang keempat, Undang-Undang Nomor 22
tahun 1999 tentang pemerintah daerah. Yang 5, Undang-Undang Nomor 25 tahun 1999 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah. Lalu yang ke-6, Undang-Undang Nomor 28 tahun 1999 tentang penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari KKN. Jika ketetapan MPR dilakukan reformasi hukum melalui sidang istimewa MPR pada bulan November 1998, yang pertama, Tetap nomor 9 MPR 1998 tentang pencabutan referendum. 2. Tetap nomor yang pertama itu Tetap nomor 8 MPR 1998 tentang pencabutan referendum. Yang kedua, Tetap nomor 9 MPR 1998 tentang GPHN. Yang ketiga, Tetap nomor 10 MPR 1998 tentang pokok-pokok reformasi bangunan. Yang keempat, Tetap nomor 11 MPR 1998 tentang negara bebas KKN. Lalu yang kelima, Tetap nomor 13 MPR 1998 tentang masa jabatan presiden. Lalu yang keenam, Tetap nomor 14 MPR 1998 tentang pemilu 1999. Yang ketujuh, Tetap nomor 15 MPR 1998 tentang otonomi daerah dan perimbangan keuangan pusat dan daerah. 8. Tetap nomor 16 MPR 1998 tentang demokrasi ekonomi. 9. Tetap nomor 17 MPR 1998 tentang hak asasi manusia. Lalu yang ke-10, Tetap nomor 18 MPR 1998 tentang pencabutan FP4. Pancasila sebagai paradigma bangunan kehidupan umat beragama. Paradigma toleransi antar umat beragama guna terciptanya kerukunan umat beragama. Perspektif Diagam Madinah pada intinya adalah sebagai berikut. Yang pertama, semua umat Islam mereka terdiri dari banyak suku merupakan satu komunitas. Yang kedua, hubungan antara sesama anggota komunitas Islam dan antara komunitas Islam dan komunitas lainnya didasarkan atas prinsip-prinsip yaitu bertetangga yang baik, saling membantu dalam menghadapi musuh bersama, membela mereka yang teraniaya, saling menasihati, mengobati mengenai kebebasan beragama. 5 prinsip itu mengisyaratkan bersamaan hak dan kewajiban antara sesama warga negara tanpa diskriminasi yang didasarkan atas dasar suku dan agama. Lalu yang kedua, memupukkan semangat persahabatan dan saling berkonsultasi dalam menyelesaikan masalah bersama serta saling membantu dalam menghadapi musuh bersama. Hal ini disasarkan pada postulat bahwa homogenitas agama merupakan kondisi kestabilan politik, sebab bila kepercayaan yang berlawanan bicara mengenai nilai tertinggi dan masuk ke arena politik, maka pertikaian akan mulai dan semakin jauh dari kompromi. Guna memperkokoh kerukunan hidup antar umat beragama di Indonesia yang saat ini sedang diuji, kiranya pembangunan dialog horizontal dan dialog vertikal. Dialog horizontal ini adalah interaksi antar manusia yang dilandasi dialog untuk mencapai saling pengertian, pengakuan akan eksistensi manusia, dan pengakuan akan sifat dasar manusia, dan pengakuan akan sifat dasar manusia yang indeterminis dan interdependen. Pancasila telah memberikan dasar-dasar nilai yang fundamental bagi bangsa Indonesia untuk hidup secara damai dalam kehidupan beragama di negara Indonesia. Dalam pengertian ini, maka negara menegaskan dalam pokok pikiran keempat, bahwa negara berdasar atas ketuhanan yang Maha Esa. Ini berarti bahwa kehidupan dalam negara berdasarkan pada nilai-nilai ketuhanan. Lalu yang terakhir, Pancasila sebagai paradigma pengembangan ipteks.
Ilmu pengetahuan teknologi dan seni (iptek) pada hakikatnya merupakan suatu hasil kreativitas rohani manusia. Tujuan yang esensial dari iptek adalah demi kesejahteraan umat manusia, sehingga iptek ini pada hakikatnya tidak bebas nilai namun terikat oleh nilai. Sila ketuhanan yang Maha Esa. Berdasarkan sila ini, iptek tidak hanya memikirkan apa yang ditemukan, dibuktikan, dan diciptakan, tetapi juga dipertimbangkan maksud dan akibatnya, apakah merugikan manusia dengan sekitarnya. Lalu sila kemanusiaan yang adil dan beradab memberikan dasar-dasar moralitas bahwa manusia dalam mengembangkan iptek harus bersifat beradab. Sila Persatuan Indonesia pengembangan iptek hendaknya dapat mengembangkan rasa nasionalisme, kebesaran bangsa, serta keluhuran bangsa sebagai bagian dari umat manusia di dunia. Sila kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam musyawarah atau perwakilan mendasari pengembangan iptek secara demokratis. Artinya, setiap ilmuwan harus memiliki kebebasan untuk mengembangkan iptek, juga harus menghormati dan menghargai kebebasan orang lain, dan harus memiliki sifat terbuka untuk dikritik, dikaji ulang, dibandingkan dengan penemuan ilmuwan lainnya. Sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia mengimplementasikan pengembangan iptek haruslah menjaga keseimbangan keadilan dalam kehidupan manusia, yaitu keseimbangan keadilan dalam hubungannya dengan dirinya sendiri, manusia dengan Tuhannya, manusia dengan manusia lainnya, manusia dengan masyarakat bangsa dan negara, serta manusia dengan alam lingkungannya. Ini adalah referensi yang saya pakai untuk menyusun materi Pancasila sebagai paradigma pembangunan bangsa. Baik, sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.